Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat menarik sekali dan menurut saya pribadi ya agak lucu begitu kan. Terkait dengan isu reshuffle kabinet Jokowi, dua menteri dari Nasdem terancam dicopot. Ya tidak menjadi masalah. Inilah demokrasi kita begitu. Kepentingan di luar itu, di luar dugaan pasti ada begitu kan. Tetapi saya ingatkan bahwa tidak selamanya Pak Jokowi itu memimpin Indonesia. Ada kalanya suatu saat nanti pasti membutuhkan seorang partai Nasdem begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan di Twitter itu sangat ramai sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Isu reshuffle kabinet Jokowi, dua menteri dari Nasdem terancam dicopot. Ini dicopot setahun, 5 tahun yang akan datang gak apa-apalah ini. Itulah yang dimaksud koalisi akan gagal karena campur tangan politik, belas budi tidak sepaham, tidak sejalan. Kan udah ketebak pidato yang dia bacakan kemarin ini. Gontak ganti tapi hasilnya sama. Baguslah biar DPR nambah yang oposisi. Jadi bakal gatot apa yang diwacanakan 3 periode. Perpanjangan waktu, nunda pemilu itu bakal musnah karena harus ada persetujuan dari DPR. Lantanglah ini, mantap, gandreng dan menolak ditabuh. Kagak ngaruh kok, dicoba lihat udah beberapa kali kontak ganti, toh rakyat banget-banget aja. Nggak masalah, ganti setahun, ganti terus dengan hasil yang sama. Apakah lebih buruk atau tidak? Kira-kira seperti itu begitu. Inilah yang kemudian komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu. Ada pro dan ada kontra. Itu lebih baik biar jelas mana yang pro dan mana yang kontra, hitam atau putih. Doakan saja semakin jelas kemana arahnya. Terus kontribusi Nasdem untuk kemenangan Jokowi enggak diperhitungkan. Ya kalau berbicara tentang demokrasi bukan kacang lupa kulitnya begitu kan. Harus dicopot, nggak ada manfaatnya, ngapain dipakai, sudah nggak sejalan. Wow, ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Tetapi lah biasa hal-hal seperti ini ya dalam demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan minim prestasi namun pendendam. Jadi apa yang dibanggakan dari makhluk ini? Ini banyak seria sebaliknya begitu, masih dalam kabinet tapi sudah bersekutu dengan orang yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi. Wow, banyak sekali begitu. Copot deh. Baper, ngambek. Menteri Pertanian dan Kominfo kalau menterinya lingkungan ini kok cuma 2, sekalian aja 3 biar bebas lepas. Tanya Pak Pandana Baban lebih pasnya. Konsekuensi politik yang harus diterima, harusnya tahu diri dong, sudah jadi oposan ini. Uang masih isu aja udah pada ribet. Ya kalau kita tahu tentang nilai-nilai demokrasi ya tidak seharusnya seperti itu begitu. Seorang presiden itu independen, merangkul semua begitu kan. Tetapi kalau masih kucing-kucingan seperti ini ya tentu nanti ya berakhirnya lengsernya Pak Jokowi ya ketika turun tidak menjabat presiden lagi ya. Kita tahu bahwa suatu saat nanti membutuhkan kanan kiri begitu siapapun begitu. Jadi kalau independen dia tidak melihat di satu sisi oligarki ya dia akan sempurna nanti setelah lengser begitu. Jadi di kepresidenan begitu kan. Sepertinya nggak ngaruh buat Nasdem, cuma 2 menteri. Itulah kalau sudah berbeda pandangan politik dan tidak sejalan pasti akan ada yang dihentikan. Kekanak-kanakan secepatnya dicopot. Banyak sekali yang mentweet, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi inilah bagian dari demokrasi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, isu reshuffle kabinet Jokowi, 2 menteri dari Nasdem terancam dicopot. Jadi tidak menjadi masalah bagi partai Nasdem. Kan kira-kira seperti itu begitu. Kabar reshuffle Menteri Jokowi menggema lagi, siapa yang akan diganti. Ada bocoran dari Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi perjuangan. Saiful Hidayat meminta 2 menteri kabinet Presiden Joko Widodo untuk dievaluasi. Hal ini merupakan respon Jarod Ikhwal Sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet. Dengan adanya kocok ulang ini, Jarod berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya, apalagi mengingat beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran. Wow, siapa mereka?
Kita tahu bahwa ya banyak sih sebenarnya menteri-menteri yang tidak produktif, tidak hanya di Nasdem begitu kan. Apakah mau dicopot atau tidak, atau hanya segelintir kepentingan-kepentingan tertentu yang mau dicopot, atau hanya karena sakit hati atau apa. Ini menjadi spekulasi di masyarakat itu. Tetapi hari ini publik sudah tahu, sudah paham bagaimana situasi hari ini di negara kita pada rezim-rezim hari ini begitu kan. Bahkan Jarod pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras, padahal dulu katanya Indonesia sudah berbicara banyak ikhwal swasembada beras. Wow. Saya agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar-gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras ketika harganya naik kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta. Nah ini yang harus kita amati betul, bahwa apakah langkah dari sebelumnya ya kalau pergantian reshuffle apakah lebih buruk atau tidak, ini publik bisa menilai nanti begitu kan. Atas hal tersebut bertepatan dengan sinyal Jokowi terkait kocok ulang di Dulang, Jarod pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi. Kedua menteri ini berasal dari Partai Demokrat dan Nasdem, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Adapun kedua menteri yang diminta Jarod supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dan bahkan menteri dievaluasi, Menteri Kehutanan harus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya. Emang tidak membantu selama ini begitu kan? Ini pertanyaan publik begitu kan? Banyak yang menjadi spekulasi hari ini karena tidak sejalan dengan dengan demokrasi atau dengan deklarasi yang diusung oleh Partai Nasdem, maka pemerintah saat ini ya kalau kita melihat situasi ini banyak disuruh copot begitu Partai Nasdem. Ada apa begitu? Kok hal seperti ini kok masih dicopot? Iya, belum tentu baik kalau diganti begitu kan. Nah, lantas bagaimana? Karena kinerja ini masih 1 tahun begini gitu kan. Jadi 1 tahun ini masih saja kalau diganti ya mungkin sama atau bisa lebih buruk begitu. Artinya menurut saya pribadi ya tidak usah kita di reshuffle dan sebagainya begitu kan. Karena dari sejak 2 periode Pak Jokowi memimpin Indonesia itu kerap sekali yang namanya reshuffle sana sini begitu kan. Tapi hasilnya tetap aja begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan evaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden, sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi tugasnya. Bahkan sebelumnya Jokowi kembali melembar kode untuk melakukan reshuffle kabinet di sana di masa jabatan pemerintahan. Dan bahkan mungkin ya nanti kata Jokowi di Bendungan Sukabumi Bogor Jumat saat ditanya ikhwal kocok ulang menteri tersebut. Nah ini kan tidak menjadi masalah bagi mereka, bagi Partai Nasdem kalau mau dicopot begitu atau di reshuffle. Malah lebih tambah fokus kepada Anies Baswedan, safari politiknya kemana-mana begitu kan. Tetapi di satu sisi publik bisa menilai seperti apa mereka begitu kan. Ini sangat lucu sekali ya, dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Nasdem ya seakan-akan kalau berbicara tentang dunia politik ya di mana letak sumbangsih atau rasa terima kasih sebagai partai yang mendukung Pak Jokowi waktu itu begitu kan. Itu pun bukan hanya sekedar mendukung dan bahkan mungkin berdarah-darah begitu kan. Itulah yang saya amati bahwa kita harus menghormati proses itu begitu kan. Tidak lagi yang namanya copot sana copot sini karena memang berbeda pandangan lalu kemudian dicopot. Maka saya katakan Pak Jokowi selama ini ya sampai ke depan sampai lengser tidak selamanya menjabat menjadi presiden begitu. Walaupun di satu sisi ada perpanjangan 3 periode dan sebagainya, ini masih belum fix. Nah, ini kan tidak menyalahi undang-undang kita begitu kan, institusi kita begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ngapain kita harus dicopot sana sini? Menurut saya pribadi ya, ngapain kita harus copot kecuali memang ada bisikan-bisikan oligarki yang bermain di situ begitu.
Tetapi perlu diingat bahwa persoalan ini jangan sampai Pak Jokowi harus berpikir positif bahwa walaupun ada oligarki-oligarki yang memainkan seperti itu, jangan mengikuti mereka begitu. Bisa saja Pak Jokowi terjerumus dalam jurang itu begitu. Ini sangat disayangkan sekali karena 2 periode itu lengser secara sempurna, dibaca secara kesuksesan oleh publik begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan selama ini kalau ada reshuffle karena ada orang-orang tertentu, bahkan Partai Nasdem di reshuffle, ya tidak menjadi masalah bagi kami begitu kan. Bagi Partai Nasdem juga mungkin tidak menjadi masalah, tetapi ingat Pak Jokowi tidak selamanya memimpin di situ. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.